Pasangan Dendi Alif merasa keberatan terkait penetapan KPU Kutai Kartanegara tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan tidak tunduk kepada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kutai Kartanegara yang meloloskan pencalonan Edi Damansyah dipandang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2023. Tindakan KPU ini dinilai melanggar aturan hukum dan mengancam integritas pemilu, terutama terkait legalitas pelantikan Edi Damansyah yang berpotensi mempengaruhi jalannya proses pemilu di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga pada Senin 30 September 2024, tim kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3, Dendi Suryadi dan Alif Turyadi, kembali mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kutai Kartanegara. Kehadiran mereka kali ini untuk menyerahkan formulir perbaikan serta bukti-bukti tambahan terkait laporan dugaan pelanggaran yang sebelumnya telah mereka laporkan pada 25 September 2024 lalu. Bukti yang diserahkan oleh tim kuasa hukum pasangan Dendi Alif adalah berupa foto dan video demonstrasi tanggapan masyarakat serta rekaman video pelantikan Edi Damansyah sebagai pelaksana tugas bupati. Bukti-bukti tersebut diharapkan dapat memperkuat laporan dugaan pelanggaran yang mereka ajukan. Hendrik Juk Abed, kuasa hukum dari pasangan Dendi Suryadi dan Alif Turyadi, menjelaskan secara tegas bahwa berdasarkan PKPU nomor 8 tahun 2024 telah sejalan dengan putusan MK di mana pasangan Edi Damansyah dan Randy Solihin tidak bisa mencalonkan diri kembali. Kalau ajas itu dipergunakan sebaik-baiknya, kami yakin KPU pasti akan mematuhi putusan yang kita sudah tahu bersama, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2023 yang mana Edi Damansyah tidak lagi bisa mencalonkan kembali dalam pilkada Kabupaten Kukar ini. Nah, kalau kita bicara PKPU nomor 8 tahun 2024 itu sudah sejalan dengan putusan MK. Apalagi yang dipersoalkan, sehingga KPU meloloskan pasangan calon Edi Damansyah. Celahnya di mana KPU itu bisa meloloskan pasangan calon Edi Damansyah dan Haji Randy Solihin? Di situ ajalah kita melihat berarti ada yang tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Kukar. Gugum Ridho Putra yang juga merupakan tim kuasa hukum pasangan nomor urut 3 memaparkan poin-poin yang menjadi kerugian kliennya. Salah satunya yaitu pasangan Dendi Suryadi dan Alif Turyadi yang memenuhi syarat diharuskan berkompetisi dengan pasangan calon lain yang diduga tidak memenuhi syarat secara administrasi. Hal ini tentu mencederai integritas pemilu yang seharusnya berlangsung adil dan jujur. Poin-poinnya, jadi yang diminta diperbaiki Bawaslu ini kan masalah kerugian kita sebagai calon apa? Karena kan dalam hal ini pasangan Pak Dendi Alif Turyadi kan sudah sebagai calon. Nah, pertanyaan Bawaslu, kenapa kita mempertanyakan keabsahan calon lain? Kan hak kita sudah ditetapkan sebagai calon. Nah, itu kami perjelas di sini. Memang satu, karena SK penetapan calonnya dibuat dalam satu SK 3 calon ini. Nah, salah satu calon menurut kami tidak memenuhi syarat. Nah, ada 2 kerugian yang kami alami sebagai calon. Satu, ya kami sebagai calon ketika sebelum ditetapkan maupun setelah pasca ditetapkan kerugiannya. Sebelum ditetapkan kita diwajibkan untuk memenuhi semua persyaratan-persyaratan. Wajib itu, ada syarat calon, ada syarat pencalonan, jumlah partai, segala macam. Nah, di saat kita susah-susah memenuhi semua syarat itu, ya ternyata ada calon lain yang tidak diwajibkan karena bisa dengan lolos begitu aja tanpa diberlakukan syarat ini dengan ketat, padahal dia tidak memenuhi syarat. Itu satu. Jadi sebelum ditetapkan sebagai calon ada perlakuan yang tidak adil terhadap kami sebagai calon. Nah, yang kedua, pasca penetapan, setelah ditetapkan ternyata calon yang menurut kami tidak memenuhi syarat itu tetap ditetapkan sebagai calon. Konsekuensinya apa? Calon klien kami, ya pasangan Dendi Alif Turyadi, ya harus berkompetisi melawan calon yang tidak memenuhi syarat. Itu kan, jadi
Itu bagaimana terhadap kontestasi pilkada pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Kukar 2024. Akhirnya kan tidak terjadi sebuah pemilihan yang sehat ya, yang fair dan objektif di sini karena ada calon yang tidak memenuhi syarat dibiarkan oleh KPU. Dengan niatan untuk menyampaikan perbaikan permohonan pengujian. Turut hadir dalam penyerahan berkas laporan tersebut adalah Ketua DPC Kukar dari Partai Bulan Bintang yang secara langsung ikut mengawal permasalahan ini. Kehadirannya menunjukkan komitmen partai dalam mendukung proses penyelesaian sengketa serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dari Partai Bulan Bintang tentunya berhubungan langsung dengan Komisi Liga Mahendra yang kita semaksimal mungkin akan mendapatkan jauh terkait dengan persoalan hukum. Nunung Dwi Nusantara Channel News melaporkan dari Kabupaten Kutai Kartanegara.